Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi hari ini kita ke pelajaran IPA. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan literasi peserta didik dapat 1. Membedakan besaran pokok dan besaran turunan. 2. Melakukan konversi satuan internasional dari besaran pokok panjang, massa, dan waktu. 3. Menentukan nilai dari berbagai macam besaran turunan. Nah, pertama-tama kita akan membahas besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Ada 7 besaran pokok. Yang pertama panjang dengan satuan internasionalnya meter, disingkat M. Yang kedua massa, satuannya kilogram, disingkat kg. Yang ketiga waktu, satuannya sekon, disingkat S. Yang keempat suhu, satuannya Kelvin, disingkat K. Yang kelima kuat arus listrik, satuannya ampere, disingkat A. Yang keenam jumlah zat, satuannya mol. Yang ketujuh intensitas cahaya, satuannya kandela, disingkat CD. Untuk kali ini besaran pokok yang dibahas ada 3, yaitu panjang, massa, dan waktu. Panjang adalah jarak antara 2 titik. Contoh, ketika mengukur panjang bayi yang baru lahir, diukur dari jarak ujung kaki sampai ke ujung kepala bayi. Berikut adalah alat ukur panjang. Ada penggaris, jangka sorong, mikrometer sekrup, dan meteran. Ketika kalian melakukan pengukuran, dalam pembacaan skala, posisi mata harus tegak lurus dengan skala. Seperti gambar tersebut, yang benar adalah yang di tengah. Perhatikan tanggal konversi satuan panjang berikut. Ketika turun 1 tangga akan dikali dengan 10. Contohnya, dari meter ke desimeter itu turun 1 tangga, maka dikali dengan 10. Namun ketika dari meter ke sentimeter itu akan melalui 2 tangga, sehingga dia akan dikalikan dengan 100. Sebaliknya, setiap kenaikan 1 tangga akan dibagikan dengan 10. Misal dari meter ke kilometer itu akan naik 3 tangga, maka akan dibagi dengan 1000. Contoh soal, hitunglah berapa panjang benda pada gambar tersebut dalam satuan meter. Jawaban, ujung benda terletak pada garis antara 2,5 dan 2,6. Artinya ada di tengah-tengah 2,5 dan 2,6. Maka panjang benda 2,5 cm ditambah 0,05 cm sama dengan 2,55 cm. Karena diminta dalam meter, maka dari sentimeter ke meter akan naik 2 tangga, sehingga 2,55 dibagi dengan 100. Hasilnya adalah 0,0255 meter. Besaran pokok yang akan kita bahas selanjutnya adalah massa. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Misal, massa tubuh 52 kg. Dalam kehidupan sehari-hari, orang menggunakan istilah berat untuk massa. Padahal massa itu berbeda dengan berat. Massa ditentukan kandungan materinya saja, sedangkan berat bergantung juga pada kedudukan benda berada. Contohnya, saat di bulan,
beratnya menjadi 1/6 dari berat di bumi. Karena gravitasi bulan adalah 1/6 gravitasi bumi. Jadi, karena berat itu dipengaruhi percepatan gravitasi, maka berat itu satuannya Newton. Jadi diingat, kalau massa satuannya kilogram, kalau berat satuannya adalah Newton. Berikut adalah beberapa contoh alat ukur massa. Yang pertama adalah neraca Ohaus, yang kedua neraca pegas, yang ketiga neraca digital, yang keempat neraca sama lengan, yang kelima neraca Ohaus 2610, yang keenam neraca analog, yang ketujuh timbangan kasar, dan yang kedelapan adalah neraca lengan gantung. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan cara penggunaan neraca. Langkah pertama, kalibrasikan neraca hingga posisi lengan mendatar saat semua beban geser di angka 0 dengan cara memutar skrup kalibrasi. Langkah kedua, letakkan benda yang akan kalian timbang di piring beban. Selanjutnya, langkah ketiga, geser-geserlah beban geser hingga setimbang. Mulailah dari beban geser yang paling besar. Langkah keempat, baca hasilnya dan jumlahkan. Contohnya, kita akan membaca hasil pengukuran massa benda dengan neraca Ohaus. Kita mulai dari lengan yang paling besar, di mana penunjukannya adalah angka 100. Kemudian lengan kedua adalah angka 90. Dan lengan ketiga adalah 7,5. Sehingga ketika dijumlahkan hasilnya adalah 197,5. Selanjutnya kita akan membahas tentang konversi satuan massa. Cara penggunaan konversi satuan massa sama seperti konversi satuan panjang, di mana ketika naik setiap satu tangga akan dibagi dengan 10, dan ketika turun setiap satu tangga akan dikali dengan 10. Misal, dari kilogram ke gram. Dari kilogram ke gram turun 3 tangga, sehingga dia akan dikalikan dengan 1000. Ada konversi satuan massa lainnya, yaitu 1 ton sama dengan 1000 kg, 1 kuintal sama dengan 100 kg, 1 ons sama dengan 1 hektogram sama dengan 100 gram, 1 pon sama dengan 5 ons sama dengan 500 gram. Contoh soal, dari hasil penimbangan tersebut, hitunglah berapa massa yang dimiliki oleh benda P tersebut dalam satuan kilogram. Pembahasan, diketahui M1 sama dengan 1 kg, M2 sama dengan 0,5 kg, M3 sama dengan 50 gram. Karena diminta dalam kilogram, maka 50 dibagi dengan 1000 sama dengan 0,05 kg. Yang ditanyakan adalah M total. Maka M total sama dengan M1 tambah M2 ditambah M3. 1 kg ditambah 0,5 kg ditambah 0,05 kg sama dengan 1,55 kg. Besaran pokok selanjutnya adalah waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Misalnya, waktu hidup seseorang dimulai sejak ia dilahirkan, dia dewasa, hingga dia meninggal. Untuk mengukur waktu, kalian bisa menggunakan jam dan stopwatch. Untuk konversi waktu, 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Sehingga 1 jam sama dengan 3600 detik. Contoh soal, berapa pembacaan stopwatch tersebut dalam satuan sekon? Perhatikan skala menit yang ada lingkaran biru pada stopwatch. Di situ skalanya melewati satu garis, maka dibaca 1 menit. Kemudian skala sekon yang ditandai merah itu tepat pada angka 10, maka dibaca 10 sekon. Maka pembacaan dalam sekonnya adalah 1 menit ditambah 10 sekon. 1 menit sama dengan 60 sekon.
60 sekon ditambah 10 sekon, maka hasilnya adalah 70 sekon. Selanjutnya, untuk menambah pengetahuan kalian, Ibu akan memperlihatkan beberapa alat ukur besaran pokok lainnya. Alat ukur suhu namanya adalah termometer. Alat ukur kuat arus namanya adalah ampermeter. Sedangkan alat ukur intensitas cahaya namanya adalah light meter. Nah, itu tadi besaran-besaran pokok. Sekarang kita masuk ke besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contoh besaran turunan yang pertama adalah luas. Untuk menghitung luas benda, kalian dapat menggunakan rumus sesuai bentuknya. Misal, persegi panjang. Luasnya sama dengan panjang kali lebar. Panjang memiliki satuan meter, lebar juga memiliki satuan meter. Maka untuk besaran turunan luas, satuannya adalah meter pangkat 2. Yang kedua adalah volume. Untuk mengukur besar volume ada dua cara. Yang pertama, untuk volume benda beraturan. Untuk benda yang bentuknya beraturan, kalian dapat menghitung volume dengan menggunakan rumus sesuai bentuknya. Contoh, gambar di samping adalah gambar balok, maka volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang satuannya meter kali lebar satuannya juga meter, tinggi juga satuannya meter, maka satuan untuk volume adalah meter pangkat 3. Yang kedua adalah volume benda tak beraturan. Untuk benda yang bentuknya tidak beraturan, maka dapat menghitung volume dengan menggunakan gelas ukur. Contohnya, hitunglah berapakah volume batu yang ada di gambar. Kalian perhatikan gambar, gelas ukur pertama terbaca 50 ml. Kemudian, gelas ukur kedua yang telah dimasukkan batu terbaca 75 ml. Maka yang ditanyakan adalah volume batu. Untuk menghitung volume batu, kalian kurangi volume terbaca pada gelas ukur 2 dikurangi volume yang terbaca pada gelas ukur pertama, sehingga 75 ml dikurang 50 ml, hasilnya volume batu adalah 25 ml. Yang ketiga, kecepatan. Untuk menghitung kecepatan, rumusnya adalah jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuh. Yang keempat adalah konsentrasi larutan. Untuk menghitung konsentrasi larutan, rumusnya adalah massa terlarut dibagi volume terlarut. Contoh soal, Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Langkah-langkah pemecahan masalah, kalian cari dulu apa yang diketahui. Di soal tadi diketahui massa terlarut sama dengan 20 gram, volume pelarut sama dengan 2 liter. Kemudian cari masalahnya. Yang diminta adalah menentukan konsentrasi larutan. Kemudian bagaimana strategi penyelesaiannya? Kita gunakan persamaan penentuan konsentrasi. Penerapannya, rumus K sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut, sama dengan 20 gram dibagi 2 liter. Maka hasilnya adalah 10 gram per liter. Besaran turunan yang terakhir yang akan kita bahas adalah laju pertumbuhan. Untuk menentukan laju pertumbuhan tanaman, kalian dapat menggunakan besaran panjang dan waktu. Misalnya, kamu menanam jagung. Pada pengukuran awal, diperoleh tinggi tanaman 20 cm. Dalam waktu 10 hari, tingginya menjadi 60 cm. Kamu dapat menentukan laju pertumbuhan jagung tersebut dengan perhitungan laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu, sama dengan 60 dikurang 20 cm dibagi
10 hari, sama dengan 4 cm per hari. Itu tadi materi kita hari ini tentang besaran pokok dan besaran turunan. Ibu harap kalian mengerti pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.